Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Iqbal sebagai pengampu mata kuliah algoritma pemrograman. Di sini kami dari kelompok 4 dari Rombel R2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai selection sort. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Fania Eka Putri Febriani dengan NIM 4111421074. Lalu teman saya Maftuhatus Zulfa dengan NIM 411142108083. Lalu Diana Ayu Lestari dengan NIM 4111421088. Setelah itu adalah penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selection sort adalah salah satu metode sorting yang digunakan untuk mengurutkan elemen dengan cara membandingkan dua elemen yang ada pada array. Selection sort dapat mengurutkan data secara ascending dan descending, di mana ascending itu adalah pengurutan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Lalu descending adalah pengurutan dari data terbesar ke data yang terkecil. Selanjutnya itu adalah proses algoritma selection sort untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar atau disebut juga dengan ascending. Yang pertama kita harus menemukan elemen terkecil dari data pertama sampai data terakhir dalam array. Lalu menukarnya dengan elemen yang berada di posisi pertama pada data yang telah diinput. Yang kedua, mengulangi proses dari poin pertama, yaitu menemukan elemen terkecil dalam array dan menukarnya dengan elemen kedua. Yang ketiga, mengulangi lagi proses pada poin 1 dan poin 2. Proses ini akan terjadi secara berulang-ulang sampai semua elemen yang ada pada array telah berurutan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. 4. Apabila terdapat n buah data yang akan diurutkan, maka membutuhkan n-1 langkah pengurutan. Pada data ke n tidak perlu diurutkan lagi karena merupakan data terakhir yang tersisa. Untuk lebih memahami penjelasan di atas, kita lihat contoh di bawah ini. Yang pertama, kita memiliki 4 elemen yang belum berurutan, yaitu 24, 18, 33, dan 29. Lalu, awalnya selection sort akan mencari elemen yang terkecil pada array. Pada data di atas, elemen terkecilnya itu adalah 18. Setelah mendapatkan nilai terkecil, selection sort akan menukar posisi elemen terkecil dengan elemen pertama pada data yang diinput, yaitu 24. Karena 24 adalah elemen terkecil setelah 18, maka urutan pertama dan kedua sudah benar. Yang ketiga lalu akan dicari elemen terkecil selanjutnya, yaitu 29. Setelah itu selection sort akan menukar posisi 29 dan posisi ketiga, yaitu 33. Data telah berurutan dari yang terkecil sampai terbesar, 18, 24, 29, dan 33. Lalu, untuk selection sort descending, proses algoritmanya yaitu yang pertama menemukan elemen terbesar dari data pertama sampai data terakhir dalam array, lalu menukarnya dengan elemen yang berada di posisi pertama pada data yang telah diinput. Lalu yang kedua, mengulangi proses dari poin pertama, yaitu menemukan elemen terbesar selanjutnya dalam array dan menukarnya dengan elemen kedua. Yang ketiga, mengulangi lagi proses pada poin 1 dan poin 2. Proses ini akan terjadi secara berulang-ulang sampai semua elemen yang ada pada array telah berurutan dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Apabila terdapat n buah data yang akan diurutkan, maka membutuhkan n-1 langkah pengurutan. Pada data ke n tidak perlu diurutkan karena merupakan data terakhir yang tersisa. Untuk lebih memahami penjelasan mengenai descending tadi, kita lihat contoh di bawah ini. Yang pertama, kita memiliki 5 elemen yang belum berurutan, yaitu 43, 28, 77, 81, 34.
Lalu selection sort akan mencari elemen terbesar dari array. Pada data di atas, elemen terbesarnya adalah 81. Setelah itu selection sort akan menukar elemen terbesar, yaitu 81 dengan elemen pertama pada data yang diinput, yaitu 43. Selanjutnya akan dicari elemen terbesar kedua setelah 81, yaitu 77. Setelah itu selection sort akan menukarnya dengan elemen terbesar kedua, yaitu 77, dengan elemen kedua pada data yang diinput, yaitu 43. Lalu yang ketiga, selection sort akan mencari elemen terbesar ketiga, yaitu 43. Setelah itu selection sort akan menukar elemen terbesar ketiga dengan elemen ketiga, yaitu 28. Yang keempat, selection sort akan mencari elemen terbesar keempat, yaitu 34. Setelah itu, selection sort akan menukarnya dengan elemen keempat, yaitu 28. Data telah berurutan dari yang terbesar sampai terkecil, yaitu 81, 77, 43, 34, lalu 28. Setelah itu adalah penjelasan materi. Setelah itu adalah penjelasan program ascending yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Diana Ayu Lestari. Kepada Diana, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang selection sort ascending dengan menggunakan flowchart. Yang pertama yaitu kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan variabel I, variabel A, variabel masuk, dan variabel simpan, di mana variabel tersebut bertipe data integer. Nah, selanjutnya kita deklarasikan juga variabel data bertipe data array. Selanjutnya, output algoritma pemrograman selection sort, maka program otomatis akan mengoutput kalimat tersebut. Selanjutnya, output masukkan jumlah data. Di sini saya masukkan jumlah datanya 3. Nah, otomatis program akan menginput banyaknya data, yaitu 3. Di sini saya lakukan for perulangan untuk menampilkan data ke I, di mana data ke ini tadi adalah jumlah datanya. Jadi I-nya itu 1 sampai masuk, atau 1 sampai 3, karena saya tadi memasukkan jumlah datanya 3. Setelah itu memasukkan outputan data ke I sama dengan, maka otomatis program akan menginput data ke I. Saya masukkan angka 4 untuk data yang pertama. Selanjutnya, dia akan melakukan perulangan lagi, yaitu data ke 2. Saya masukkan data keduanya 3. Nah, ini program akan melakukan perulangan lagi sampai variabelnya itu variabel masuk atau data ke I. Di sini saya masukkan data ketiganya 9. Nah, setelah dia terpenuhi sampai data ketiga, maka dia akan masuk ke sini. Di sini saya lakukan perulangan data ke I, data pertama sampai data variabel masuk. Setelah itu, nah dia akan ke sini. A sama dengan I plus 1 sampai masuk. Di mana A ini nanti adalah data keduanya. Misal di sini data pertama, jadi nanti A-nya itu data kedua. Setelah itu, saya menggunakan if perbanding if jika data ke I lebih besar dari data ke A, jika benar, jadikan ini data pertama lebih besar dari data kedua.
Data pertama tadi 4, data keduanya 3. Apakah 4 lebih besar dari 3? Ya benar, maka dia true akan. Nah, di sini variabel simpan ini akan diisi oleh data ke I. Dan setelah itu melakukan perulangan lagi, data ke I akan diisi oleh data ke A. Dilakukan perulangan lagi, data ke A akan diisi oleh variabel simpan. Nah, setelah itu maka urutan indeksnya yang semula 439 berubah menjadi 349. Setelah itu kita bandingkan lagi data ke I-nya bertambah, yaitu data kedua dengan data ketiga. Data keduanya tadi 4 dan data ketiganya 9. Karena 4 tidak lebih besar dari 9, maka false, dia tidak karena dia tidak memenuhi data I lebih besar dari data A, maka dia tidak dilakukan perulangan. Selanjutnya, maka urutannya berubah menjadi 349. Masih sama. Selanjutnya akan dilakukan perulangan lagi, yaitu data ketiga. Nah, karena ini udah data yang terakhir, yaitu data yang ketiga dan tidak ada data yang selanjutnya lagi, maka karena sudah tidak ada perulangan, maka data akan program akan langsung ke sini, output hasil pengurutan data secara ascending. Nah, di sini dilakukan perulangan untuk menampilkan data setelah hasil programnya, yaitu dari I sama dengan 1 sampai variabel masuk. Program akan mengoutput data ke I. Data yang pertama yaitu 3. Lagi, data yang kedua 4. Lagi, data yang terakhir 9. Setelah itu, setelah prosesnya selesai, maka dia akan end. Jadi di sini benar hasil pengurutan data secara ascending itu dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 3, 4, dan 9. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan C++. Yang pertama, include IOStream using namespace STD in mind. Yang kedua, selanjutnya deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan, yaitu variabel I, variabel A, masuk, dan variabel simpan, dan variabel data, di mana variabel tersebut bertipe data integer. Selanjutnya, cout algoritma pemrograman selection sort ascending, enter, masukkan jumlah data. Setelah itu cin variabel masuk. Kita lakukan perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari variabel masuk, I plus plus. Maksudnya perulangannya dari I sama dengan 0 dan setiap perulangan I-nya akan bertambah 1. Cout data ke I plus 1 sama dengan cin data ke I. Selanjutnya dilakukan perulangan ini tadi untuk memunculkan data ke I. Selanjutnya dilakukan perulangan lagi. I sama dengan 0, I kurang dari variabel masuk, I plus plus. Ini maksudnya perulangan akan dimulai dari I sama dengan 0 dan I kurang dari variabel masuk. Setiap perulangan I-nya bertambah 1. Dilakukan perulangan lagi, A sama dengan I plus 1, A kurang dari variabel masuk, dan A plus plus. Ini maksudnya itu perulangan dimulai dari I plus 1, A sama dengan I plus 1, dan di mana I plus 1 ini kurang dari variabel masuk, setiap perulangan I plus 1 ini akan bertambah 1.
Setelah itu dilakukan if jika data ke I ini adalah data yang pertama dan data A itu data yang kedua. Jika data I lebih besar dari data ke A, jika benar, maka variabel simpan akan terisi oleh data ke I dan data ke I akan terisi oleh data ke dilakukan perulangan. Data ke I akan terisi oleh data ke A dan data A akan terisi oleh variabel simpan. Namun jika data I tidak lebih besar dari data A, maka dia tidak dilakukan perulangan. Setelah perulangan selesai, maka program akan cout hasil pengurutan data secara ascending. Setelah itu dilakukan perulangan. Perulangan di sini untuk menampilkan urutan data setelah diurutkan secara ascending, yaitu dari I sama dengan 0, I kurang dari variabel masuk, I plus plus. Maksudnya perulangan dimulai dari 0 sampai I kurang dari variabel masuk dan setiap perulangan bertambah 1. Setelah itu cout data ke I return. Kita akan coba run. Masukkan jumlah data, saya masukkan seperti yang di flowchart tadi 3, data ke 1 4, data kedua 3, data ketiganya 9. Maaf, kita ulang lagi. 4, 3, 9. Nah, maka otomatis program akan menampilkan hasil pengurutan data secara ascending 3, 4, 9. Sudah benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Setelah itu adalah penjelasan program C++ dan flowchart descending yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Maftuhatus Zulfa. Kepada Zulfa, saya persilahkan. Cara menurun dengan algoritma selection sort. Yang pertama, kita buat outputan mengurutkan data secara menurun dengan algoritma selection sort. Kemudian kita deklarasikan ukuran array, variabelnya bernama n, i, j, dan tipenya adalah integer. Selanjutnya kita input variabel ke n, variabel n-nya. Misal kita inputkan datanya sebanyak 4 data. Selanjutnya kita deklarasikan nama array. Nama array-nya adalah data dan tipenya adalah integer serta size-nya adalah n. Selanjutnya kita buat looping atau perulangan. Nama variabelnya adalah i. Start value-nya n-1, end value-nya 0. Dan direction-nya adalah decreasing. Nah, selanjutnya kita inputkan data ke i. Misalkan data pertama adalah 5. Data selanjutnya adalah 3. Mohon maaf. Data selanjutnya adalah 3. Kemudian data selanjutnya adalah 4. Dan data terakhir adalah 2. Nah, kemudian di sini kita beri looping lagi, nama variabelnya adalah i.
start value-nya n-1, n value-nya 0, dan direction-nya adalah decreasing. Kemudian kita deklarasikan min tipenya adalah integer. Kemudian kita beri assign min sama dengan data ke i. Selanjutnya, kita buat looping kembali. Nama variabelnya j, start value-nya n-1, n value-nya 0. Direction-nya adalah decreasing. Nah, di sini kita beri kondisi if, di mana kondisinya adalah data j kurang dari data i. Ada 3 cara pertukaran. Yang pertukaran pertama adalah data i sama dengan data j. Pertukaran kedua, data j sama dengan min, dan pertukaran ketiga, min sama dengan data i. Jadi, apabila di sini terdapat data ke i yaitu 5 dan data j adalah 4. Nah, di sini tertulis bahwa data j kurang dari data i, maka data j akan disimpan. Nah, di sini 3 kurang dari 5, data j kurang dari data i, maka data j akan disimpan. Nah, kemudian di sini terjadi perulangan hingga datanya akan tersusun secara menurun. Akan terjadi perulangan terus-menerus hingga datanya benar. Terurut secara menurun. Nah, kemudian di sini kita outputkan hasil pengurutan data menurun. Nah, di sini kita beri looping kembali. Looping di sini untuk menampilkan hasil outputnya. Variabelnya adalah i, start value-nya n-1, n value-nya 0, dan direction-nya decreasing. Kemudian kita outputkan data ke i. Nah, data pertama ada 5, kemudian 4, kemudian 3, dan 2. Nah, di sini telah muncul hasil dari pengurutan data secara menurun. Dari data 5, 3, 4, 2, setelah diurutkan secara menurun menjadi 5, 4, 3, 2. Yang pertama, seperti biasa, stream isi namespace std. Di sini nanti di ini akan saya jelaskan terakhir nanti. Di sini saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu. Di sini kita deklarasikan dahulu variabel yang dibutuhkan. Variabel n ini untuk batas atau banyak datanya, sedangkan variabel data untuk menambung nilai dari tiap-tiap datanya. Jadi in main, in data, n, kemudian kita buat output cout mengurutkan data secara menurun dengan algoritma selection sort. Kemudian, oh iya, untuk variabel datanya bertipe array. Nah, di sini selanjutnya kita buat sebuah inputan untuk menentukan banyak atau jumlah datanya. Di sini cout masukkan banyak data, in n. Nah, kemudian di sini for in i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Untuk nilai dari tiap-tiap datanya, kita di sini buat inputan di dalam looping atau perulangannya. Jadi, tiap kali programnya looping, kita akan menginputkan nilai datanya sampai batas yang telah ditentukan. Kemudian cout, kita buat cout data ke i tambah 1, in data ke i.
Kemudian kita di sini akan mencetak nilai dari tiap-tiap datanya terlebih dahulu sebelum proses pengurutan. Cout, data sebelum diurutkan, for in I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Cout data ke I. Nah, di sini tadi, karena nilainya berbentuk array, maka digunakan looping atau perulangan untuk mencetaknya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau proses pengurutan data-datanya. Di sini, void selection sort menurun in data in n, in term min. Nah, variabel term dan min berfungsi untuk menampung nilai dari data-datanya. Kemudian for in I sama dengan 0, I kurang dari N min 1, I plus plus. Min sama dengan I, for in J sama dengan I plus 1, J kurang dari N, J plus plus. Untuk proses pengurutannya, buat perulangan bertingkat. Satu untuk mencari nilai terbesar di antara data-datanya, dan satunya lagi untuk menampung hasil pencarian tadi. Di sini kita buat sebuah pengkondisian untuk membandingkan nilai-nilainya. Jika nilai pertama lebih besar dari nilai setelahnya, maka di sini jangan ubah posisinya. Namun, jika nilai di depannya kurang dari nilai setelahnya, maka tukar posisi kedua nilai tersebut sehingga nilai terbesar berada di depan atau di kiri. Kecil dari data min sama dengan C. Kemudian term sama dengan data I, data I sama dengan data min, dan data min sama dengan T. Nah, jika pembuatan ini telah selesai, kemudian kita tinggal menghitung tersebut di dalam program utamanya. Nah, di sini tadi kita panggil fungsinya dalam program seluruh data n. Nah, kemudian kita buat cout data setelah diurutkan. Di sini kita buat pengulangan untuk mengeluarkan hasil data yang telah diurutkan. For in I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Kemudian kita keluarkan datanya, cout data ke I. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, di sini sudah terdapat cout atau pengeluaran menguratkan data secara menurun dengan algoritma selection sort. Di sini kita disuruh untuk memasukkan banyak data. Misal banyak datanya adalah 4. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan data yang pertama, misal datanya 5. Kemudian data kedua 3, data ketiga 4, dan data yang keempat 2. Nah, di sini akan muncul data sebelum diurutkan adalah 5, 3, 4, dan 2. Dan data setelah diurutkan adalah 5, 4, 3, 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.